Kembali lagi di Poros Halang bersama saya Patrick dan dia. Bentar, gue lagi bikin Biro Jodoh Poros Halang ini. Ada satu yang mau gue promosiin di Twitter. Anjir. Ya, bentar. Jodoh Poros Halang. Ya. Siapa? Gue udah ada, Dek. Gak perlu lagi, Mat. Mau siapa lagi lu buat jodoh-jodoh? Siapa, Rara? Rara udah jomblo akut. Enggak. Satria udah punya bini, anaknya udah 2. Siapa lagi? Bentar ya, nih. Oke. Yaudah. Sip. Ya, sementara dia bikin Biro Jodoh, gue mempromosikan lagi produk Bapak Produser, The Clutch, Michael, Scotty, Dennis, and Phil. Ini adalah tripit kedua Chicago Bulls. Kali ini jangan lupa belanja di The Clutch. Gara-gara kau nih kemarin ngomong, iya, nggak tahan gue dingin-dingin, digusurkan sekarang. Emang bodoh, kalau ngomong tuh suka nggak mikir, kayak berak. Kita itu bukan digusur. Kita nggak digusur. Kita itu lagi turun sebentar cari makanan. Besok juga kita balik ke villa. Itu kita cuma minta tolong sama Lester dipanasin, diangetin tempat supaya, lo tau nggak, Lester itu kayak Kang Pila yang jagain. Dibersihin dulu, dibersihin, dirapi-rapiin. Ntar besok kita balik lagi, ngisi lagi. Ya ilah. Nggak usah sok Betawi kau anjing. Gak usah sok Betawi kau orang Karo, orang Kabanjaya yang betulnya kau cakap. Gak usah ya ilah sok Betawi kau. Kan kita tinggalnya di mana tanah diinjek, di situ lagi dijunjung katanya. No, paham kagak lu? Elah. Di mana bumi dipijak. Ya itulah bumi. Iya. Ini peribahasa. Di mana bumi dipijak, di situ lo gue cari. Lagi bersih-bersih itu emang peribahasa buat lu banget. Apaan sih nih? Lu pindah deh, sinyal lu nggak benar dari tadi. Yakin gue. Leicester lagi bersih-bersihin villa. Ganti spray nggak? Terakhir kali gue ngecek sih masih ada bercak-bercak, tapi lu harus liatin pakai lampu biru itu. Yang kayak lampu ultraviolet itu ya? Yoki. Udah gitu tau nggak, mencaknya tuh nggak enak ngeliatnya, mana-mana, nggak pinter ngarahinnya. Berarti bilangin sama James Madison, malam ini spraynya diganti ya, besok kami mau spraynya yang bersih. Gue curiga bukan Madison masih rapi, terakhir kali gue lihat bekas-bekasnya masih ada rapi. Gue curiga tuh Fardi, sukanya nyolong. Apa mereka bertiga ya? Tolong. Bisa jadi. No, yang sinyal nggak jelas lu. Barusan aja lu bilang lagi kamera. Bukan sinyal PA, itu kalau lowbat iPhone hilang. Elah. Cupu dong iPhone, bagusan Android dong. Tim Android. Gitu. Jadi Leicester lagi bersih-bersihin villa nih ya. United untuk sementara lagi turun. Kita kan lagi cari makan. Mega mendung. Ayo PSK. Kiloan kita pengen kiloan. Ya, semoga aja pas ntar malam kita kepengen masuk villa kagak digembok ya. Ya, enggak bakal digembok. Kalau digembok, kita tuh yang jaga gembok tuh namanya Bang Pulam. Ya, Pulam Said. Kita bilang sama Bang Pulam Said. Bang Pulam Said bukain gembok, kita mau balik ke villa kan gitu. Tahu nggak? Yang jaga villa namanya siapa? Wilfred Ndidi. Orang Afrika mana Bang Ndidi? Ya orang Afrika yang Jawa. Nang Dindi. Nang Di. Nggak jelas. Emang nggak jelas. Jadi Bang. Lagi happy malam lawan Fulham dini hari besok itu sebenarnya concernnya itu ini Maguire Shaw sama Bruno. Karena they are one. Maguire Shaw sama Bruno itu satu kali kartu kuning lagi ya suspension gitu. Ya, suspensionnya itu akan bisanya lawan Sheffield United, nggak lawan Liverpool ternyata gue baca gitu. Jadi lawan Liverpool masih bisa aman mainnya gitu. Nah, kalau semuanya kena kartu kuning sekarang kan? Iya. Ya iyalah, masa kalau kena kartu kuningnya ntar 2 minggu lagi terus nggak bisa main lawan Sheffield United-nya kan lucu, PA.
Ya kan gue nanya, Bang, gue marah-marah aja sih. Ya, lagian mikir, lutut tuh ada dipakai yang benar. Lutut, lu kata gue bolot. Sorry, Bang, kita nggak bolot, Bang. Yang punya lutut berbahaya itu bolot. Kalau naik motor, kalau bisa jangan kesenggol mobil, jangan kesenggol sama bus lututnya. Lo tau nggak? Kalau bolot naik motor ya, Bang, ya. Itu kan kalau biasanya kita naik motor tuh kakinya agak ngangkang, ngono ya, Bang. Kalau mereka tuh dirapetin, kalau bisa duduknya nyamping kayak cewek tuh. No, dijaga tuh lututnya, ya enggak? Terus kan kalau orang naik motor kan pakai helm. Kalau bolot nih, pakai ini protektor. Iya, yang itu kayak pakai ice skating itu loh. Apa ice skate, apa rollerblade, apalah namanya itu. Gitu-gitu. Pakai ini protektor kalau bolot. Nggak boleh tuh kesenggol. Kalau kesenggol bahaya. Nggak bisa. Jadi bolot. Terus fans Arsenal kemarin yang ke-trigger karena gue nge-tweet nggak ada pemain Arsenal, Liverpool, City, Chelsea, terus perbandingannya laka gitu. Gue nggak ngerti deh emang. Kadang-kadang gue mikir gini loh, Pet. Gue mikir gini, ini mereka bukan. Gue nggak usah GR loh, cumi. Kadang-kadang gue mikir ya, orang-orang yang mempertontonkan kebodohannya itu, nggak kasihan apa sama bapaknya ya? Gue sempat ngeliat Twitter kemarin, tapi gue nggak sempat nge-tweet sih kemarin. Gue sempat ngeliat Twitter lu yang nulis akun yang mempromoin kebodohan fans. Bukan. Itu maksudnya. Jadi sekarang akun gua itu memfasilitasi orang yang ingin memamerkan kebodohannya. Iya. Telat lu yang mau memamerkan kebodohan lu, oke. Silakan mention gua. Tidak masalah. For free, no charge. Gue juga sempat lihat tuh tweet lu yang bikin daftar pemain yang memenangkan paling banyak piala Premier League. MU semua, Pak. Iya. Dari atas ke bawah. MU semua itu. Ya makanya kan gue nge-tweet. Gue cuma nge-quote. Tweet itu kan yang dibikin dari luar gitu ya. Kan gue cuma nge-quote. Gue quote-nya gini. No players from Arsenal, City, Chelsea, and Liverpool. Lah emang gue salah. Di dalam daftar itu memang terus pada ngomel-ngomel. Benar. Nah itu dia kan benar di daftar itu kan Bang. Kalau bawah-bawahnya yang misalnya cuma dapat 1, dapat 2 ya mungkin ada kan ya, ada. Ini kan tapi nama Steven Gerrard nggak ada kan Bang? Nggak ada lah. Nggak ada kan Steven Gerrard? Nggak Michael Owen ada tapi Bang. 1 Michael Owen sama MU. Legend Liverpool. Kleberson aja ada. Kleberson aja ada, Anderson ada. Kleberson ada, Bang. Jangankan gitu, Bang. Nih, gua kasih tahu sama lu, Jemba, Bang. Kagak ada. Yang pernah main di Persebaya. Oh iya, bener. Oh enggak lu, ada satu nama lagi. Akhirnya gua rela. Ada satu nama lagi yang ada di dalam itu yang enggak yang bahkan yang mereka bilang pemainnya itu enggak jelas apa semua itu. Ada satu Bang. Siapa? Jones aja 4 Bang. Luar biasa kan? Kita sampah-sampahin. Dia 4. Legenda 0. Nah gitu Bang. Pangeran Liverpool 0. Parah ya. Tapi jangan salah Bang. Pangeran Liverpool, Steven Gerrard itu piala Champions League-nya ada. Tapi lu nggak ada 1. Giggsy 2. Iya, Scholes 2. Yang lebih bagus lagi buat pemain-pemain MU, Bang. Ya Allah. Scholes 2. Gary Neville 2. Scholes 2. Gary Neville 2. Iya kan? Banyak. Terus Anderson 1. Jones 1. Oh no. Enggak. Sama dong berarti sama penjara Phil Jones. Phil Jones itu IPL-nya cuma 1, 2012-2013. Jangan bodoh juga kau. Yang 3 siapa ya? Phil Jones kan baru masuk 2011-12. Cuma nanya. Champion juga Phil Jones nggak dapet. Jangan bodoh juga. Jangan karena kau mau ngeledekin orang kok jadi bodoh. Jangan sampai kau fasilitasi juga kebodohan kau. Ntar dulu, yang dapat 3 siapa? Gue lupa nih. Ada satu back kita. Banyak. John O'Shea. O'Shea mah jago Bang. Lu lihat tiap kali lawan Liverpool bikin gol. Iya, cuma maksudnya tadi kan kau bilang Jones nggak, Jones cuma 1. Even champion juga Jones nggak dapet gitu loh. Jones emang 2011 ya? 12-13, 11-12 kan yang juara sih itu apa?
Yang juara kan si ini, siapa namanya? City yang kita kalah. Yang mereka main lawan mereka main sama QPR. Iya. Kita lawan Sunderland. Iya, itu dia. Jadi jangan kardus juga. Hari itu menyedihkan banget. Udah menang lawan Sunderland. Jadi cemana nih lawan Fulham termalam? Fulham. Itu Fulham tuh yang pemiliknya itu ini ya, saudaraan nama yang bawa Princess Diana di dalam mobil ya? Anaknya ya? Tuh. Siapa namanya? Fayed ya? Siapa ya? Ya itu deh. Dodi Al-Fayed. Ya. Fulham nih klub yang dulunya nih gue suka banget lihat Fulham ya, Bang. Fulham ini klub orang kaya di London nih. Iya, ini klub orang kaya nih. Iya, gue sukanya sama Fulham tuh dulu, yang bikin gue ke-trigger ngelihat, wah ini Fulham keren nih bajunya. Terus pakai logo Pizza Hut dulu kan. Ya, Pizza Hut. Dulu kan belum banyak tuh yang pakai logo gede-gede di dada kan, nggak kayak sekarang. Sekarang kan MU juga pakai Chevrolet segede bagong kan. Iya. Tapi dulu itu kalau kita lihat Fulham yang dulu dengan Fulham yang sekarang, mungkin jauh berbeda kali ya, Bang ya. Iya. Waktu sih gua agak optimis nih lihat MU. Apalagi kemarin sudah berhasil menahan imbang 0-0 Liverpool di Anfield. Seharusnya nih anak-anak pede, dan kemarin lihat komen-komentarnya para pemain MU, mereka tuh kecewa banget nggak bisa dapetin 3 poin di iya. Artinya apa? Iya. Bagi gua mereka itu udah pede banget. Bener-bener yang udah yakin sama punya optimisme deh. Sebentar, Pet, lanjut ngomong, Pet. Ya, optimisnya anak-anak MU ini lagi tinggi-tingginya nih. Mereka yakin bahwa ya iyalah kita nggak dapat poin di Anfield. Dulunya kan mereka mungkin ngomongnya ya syukur kagak kalah di Anfield kan gitu. Artinya apa? Menurut gue pribadi, melawan Fulham besok mereka akan masuk dengan percaya diri. Asal jangan kayak kata netizen Indonesia, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu pede diri. Akhirnya besok kecolong kan gitu. Mudah-mudahan enggak, tapi gue yakin sih besok Manchester United lawan Fulham, mereka akan datang dengan full of confidence. Yang gue harapkan seperti yang gue tweet sebelumnya dan di episode sebelumnya, gue mengatakan kalau bisa nih Bruno Fernandes udah dah istirahatin dulu, bener-bener dah istirahatin. Ini orang 2 atau 3 pertandingan yang terakhir ini betul-betul tidak on his best performance. Kemarin lawan Liverpool juga dia misplace-nya banyak banget, emosinya ke-trigger. Gua tahu dia passionate banget untuk memenangkan pertandingan itu, tapi itu juga bisa menjadi bumerang dan itu bisa menjadi sesuatu yang bad buat Manchester United ketika dia tidak bisa perform. Gue masih lebih mengharapkan ya seperti yang kemarin gue bilang juga, gue mengharapkan Bruno sama si Rashford udah dah istirahat dulu dah. Ini toh Fulham, anak-anak juga lagi pede-pedenya. Kasih dah Cavani di depan bareng sama Greenwood sama Martial, bertiga di depan loh. Gue yakin nih mereka tuh bisa ngebongkar. Apalagi ya bukannya sombong ya, tapi ya masa iya sih lu kalah sama Fulham kan gitu, Ed, Yo, 5 pertandingan terakhir Fulham tuh cuma sekali kalah. Iya betul, tapi belum ketemu ini. Enggak, gue lagi mau ngomong serius, jangan bodoh juga jadi yang ngasih prediksi. Oh ini cuma Fulham gampang gitu ya. Karena mental kayak gitu yang bikin orang jadi enggak jadi terlena gitu. Itu kata-kata yang nggak dengar omongan gue sebelumnya sih. Gue bilang jangan jumawa. Barusan lu ngomong, ini Fulham ini itu ya, apa kalau bukan jumawa? Bagian terakhirnya lu nggak dapet tengahnya. Nah, ini penyakit netizen. Fulham itu 5 pertandingan terakhir cuma sekali kalah lawan Chelsea, itu pun kalahnya 1-0. Oke, lu boleh bilang itu Chelsea ya, bukan United, fine. Tapi dia bisa nansri Spurs 1-1. Spurs yang ngalahin kita 6-1. Soton dia bisa seri 0-0. Jadi penampilan Fulham sendiri belakangan di liga, beberapa juga memperkirakan mulai enggak yang bapuk-bapuk amat ini tim gitu loh. Sama Newcastle dia seri 1-1 gitu loh. Sama Brighton yang nyulitin kita dia seri 0-0 gitu loh. Ini apalagi? Oh dia ngambil 2. Bentar Pet, ini tolol nih Grabnya. Yang dibilang kuat itu oke. Tapi gue pribadi jujur, kalau lo ngitungnya kayak gitu, sepak bola itu bukan matematika. Kita kalah 1-6 lawan Spurs,
tapi Spurs bisa ditahan 1-1 lawan Fulham. Apakah artinya Manchester United di bawah Fulham kelasnya? Kan enggak. It's all in one day, ada aja bad game, and we had a bad game lawan Spurs. Doesn't mean kita nggak bakal bisa mengalahkan Fulham karena Fulham bisa nahan 1-1. It's not like that, kan? Itu bukan matematikanya, bukan seperti itu kalau di sepak bola. Matematika di sepak bola itu cuma 1, menang 3, seri 1, kalah 0. Nah, itu matematikanya. Kita justru melihatnya kondisi performance daripada Manchester United pada saat ini. Saat ini, MU performa mentalnya tuh lagi baik-baiknya, lagi bagus-bagusnya. Unbeaten away selama 1 tahun. Pemain lagi kompak-kompaknya, lagi klop-klopnya semuanya. Bukan klop yang kemarin komplain tentang referee dan tentang ini itu ya, yang sedikit-sedikit sudah mulai mengambek sekarang. Intinya Manchester United saat ini menurut gue sedang lagi on top of their performance. Nah, sekarang tinggal bagaimana Ole dan anak-anaknya Ole ini bisa menjaga keharmonisan dan menjaga momentum yang lagi ada di Manchester United ini untuk dibawa melawan Fulham. Karena kalau udah begitu, gue yakin banget, MU bakal bisa kontrol the ball. Yang menjadi concern gue hanya satu, dan ini udah jadi penyakit 3 pertandingan terakhir. Semua bisa kita jaga pertandingan, bisa kita bikin pertandingan itu aman di belakang. Apalagi pertandingan lawan Liverpool kemarin benar-benar back itu lini belakang gue benar-benar nggak takut. Yang jadi problem kita dalam 3 pertandingan terakhir adalah menyelesaikan sebuah build-up play. Kita bisa bawa sampai 1/3 of the game sepertiga wilayah mereka, tapi no finishing. Itu yang tadi gue bilang. Mungkin saatnya Rashford diistirahatkan karena kemarin benar-benar udah ngaco. Sekarang mungkin ada kesempatan untuk Cavani sebagai starter, Martial di kiri, Greenwood di kanan. Bagi gue, that's the best thing you can put down. Bruno pun gue pengen istirahatkan. Kenapa? Karena gue pengen lihat Donny van de Beek dan si Pogba di depan dulu. Mumpung Pogba lagi bagus-bagusnya, dan dia perlu untuk menaikkan harganya dia. Let's go. Why not? Gitu, Bang. Gue udah ngomongin tadi, PSM Makassar lawan PSMS. Di Stadion Teladan. Lu lihat pertandingan itu? Musim lalu menang 3-0, Pogba bikin 2 gol. 1 gol dari penalti. Musim lalu menang 3-0 di bukan musim lalu. 2 musim lalu ya, kalau masalah masih ada. 3 musim yang lalu. Ya. Ya. Masih ada Ander Herrera 2 tahun lalu lah ya. Iya, 2 tahun lalu. 3 dong. 18-19. Enggak, 18-19, musim 2018-2019 itu kita main di Fulham menang 3-0, yang bikin gol Pogba 2 gol plus 1 si Anthony Martial gitu loh. Pogba bikin 1 gol itu dari penalti. Yang masih ada dari tim 2 musim lalu itu De Gea, Luke Shaw, kemudian backnya tuh 3 udah cabut. Phil Jones masih ada, cuma nggak main. Hah? Siapa? Fred nggak main. Namanya Matic. Nggak main Fred. Namanya Matic, Ander Herrera, satu lagi gue lupa siapa gelandang tengahnya ya. Kemudian strikernya dia enggak Paul Pogba lah. Pogba, Herrera, Matic, kemudian di depan dia pakai Lukaku, Martial sama si ini siapa? Juan Mata. Nah, jadi menurut gua lawan Fulham nanti, satu sisi gue sepakat sih sama lu ya, istirahatin aja deh dulu Bruno dari awal gitu kan. Lu mainin lu karena Ole kan sekarang udah pede nih pakai 4-4-2 diamond. Ya, lu pakai aja lagi 4-4-2 diamond lu dengan siapa? Van de Beek di nomor 10, kemudian Pogba, Matic gitu ya. Atau kalau lu mau sama mungkin Fred gitu kan. Atau lu mainin 4-4-2 diamond dengan Matic, Van de Beek, Pogba di kanan, Van de Beek di kiri, nomor 10-nya kasih Juan Mata. Yep. Kemudian 2 striker lu taruh aja tuh Greenwood sama Cavani gitu loh. Yep. Sementara di belakang mungkin boleh lu mainin Alex Telles gitu instead of Luke Shaw gitu ya. Kanan mau nggak mau Wan-Bissaka, terus karena basically juga kan kita nggak perlu nusuk ya, Pak ya. Ya perlu, kalau nggak perlu nusuk gimana lu mau menang? Maksudnya kan kita nggak butuhkan Luke Shaw yang rajin untuk penetrasi ke dalam, kan bisa melalui crossing. Apalagi ada Cavani yang bisa kan gitu. Yang enggak lah namanya. Lu kan mintanya Alex Telles, gue dukung statement lu, Geblek. Bukan, ya masalahnya nggak masuk yang kau bilang perlu yang nusuk-nusuk ya. Setiap main ya lu perlu penetrasi ke pertahanan lawan untuk dapat peluang gitu loh.
Ya cuma kan nggak ngerti gue pada saat lu bilang gue nggak perlu show gitu karena ada Martial ada Greenwood. Gimana lu berharap satu bagian penuh dari satu mesin, tapi yang berfungsi lebih itu cuma 2 part, yang lainnya nggak lu anggap, kan nggak bisa. Satu mesin ya semuanya ya bersinergi gitu loh. Gimana sih? Maksudnya ini loh Bang Fu. Kalau lu mau penetrasi, lu masih punya yang namanya Martial dengan Greenwood dari kiri kanan. Itu nggak jaminan. Nah, makanya gue bilang itu analisa sampah. Dari Alex Telles. Lu nggak bisa, kalau lu mau penetrasi lu ada Martial, ya nggak bisa. Once lu main bola, ya satu tim itu harus mendukung buat menang. Jadi siapapun harus bisa penetrasi, bisa masuk. Lu nggak bisa cuma mengantungkan, oh ya Martial aja deh sama Cavani yang penetrasi, yang nggak bisa lah. Even Beck ya juga harus bisa ikut penetrasi, gimana sih? Cuma satu nih mau gue lurusin adalah orang-orang selama ini hype-nya ke Telles itu kan sangat tinggi karena crossing-nya dia gitu ya. Yeah. Tapi orang lupa, Shaw sendiri tuh udah buat 3 assist dari crossing. Ke Cavani ada, terus ke Bruno yang lawan Everton itu assist-nya Shaw ya. Yang golnya tuh kayak Ronaldo waktu lawan Roma. Yang Scholes crossing Ronaldo belum kelihatan. Ujuk-ujuk tiba-tiba Ronaldo masuk, cus gitu kan. Ya ini versi KW-nya lah kalau gue bilang. Karena kan kalau lihat hampir sama ya. Bruno lari gitu ya, Shaw crossing terus dia sundul gitu kan. Nah, orang lupa di situ gitu. Jadi bukannya gue mengecilkan peran Telles gitu loh. Telles is a good player gitu. Cuma maksud gue lu tetap harus kasih kredit ke Luke Shaw karena musim ini bagus banget dia main. Benar gue bilang. Kalau gue bilang malah Luke Shaw itu sebenarnya sekarang ini ya, saat ini udah di atas Alex Telles sih kalau gue bilang. Bukan karena apa-apa. Iya. Luke Shaw masih, ya itu tadi gue bilang, Luke Shaw itu masih punya opsi, dia bisa penetrasi ke dalam. Alex Telles dia bisa aja penetrasi ke dalam, tapi bisa. Se-efektif Luke Shaw. Luke Shaw itu cepat. Luke Shaw itu cepat. Kenapa? Speed itu salah satu. Luke Shaw itu cepat. Speed itu salah satu atributnya dia. Ya, itu ya. Kenapa kita beli dari Tottenham juga sebenarnya kan awalnya karena atributnya kan. Dan dia tuh termasuk back yang cepat untuk ukuran badan yang bongsor gitu loh. Ya Rooney versi 2 ya versi lebih gede lagi dia Pet karena kan dia lebih Rooney kan maksudnya badan bongsor tapi toto bisa lari cepat gitu loh. Rooney itu gempal. Coba kau bedakan dulu. Nah, kalau kau boleh dibilang Rooney gempal, bongsor itu mungkin kayak Daniel tuh bongsor tuh, tinggi besar gitu loh. Tapi masih pendekan Daniel dari gue. Apa? Masih pendekan Daniel dari gue. Tinggian Daniel lah. Ngaco. Tinggian lu ya. Ya oke, berarti sorry. Bongsor itu harusnya lu, mungkin yang gempal itu ya siapalah gitu. Oh, Nico itu gempal. Emon gempal. Emon gempal. Pak ya. Korda, mantan Pak Korda. Kalau Patrick itu ini bongsor gitu. Tapi balik lagi ya. Gue sih setuju bahwa gue kepengen memang Ole memainkan ya itu tadi, lu boleh main 4-4-2 diamond lagi yang mana udah jadi trademarknya lu belakangan ini, tetap lu mainin Pogba di kanan gitu ya, lu istirahatin dulu Bruno, lu mainin Van de Beek. Ya, karena mau nggak dia lebih bisa kemampuan dia untuk mengalirkan bola juga tidak berkurang gitu loh. Dan kalaupun lihat masih ada Aaron Wan-Bissaka gitu. Dan gue kepengen lihat Mata main di posisi 10. Udah lama banget Mata nggak main di posisi 10 gitu loh. Jadi apalagi this could be his last season kan. Ya, this could be his last season. Cuma itu tadi performa Fulham sendiri nggak jelek-jelek banget 5 penampilan terakhirnya. Jadi ya seperti buah si Malakama juga ini jatuhnya gitu. Ngeri juga sih gue sebenarnya ya. Walaupun Fulham tanpa beberapa pemainnya lah gitu, kayak siapa aja tuh kemarin gue baca, gue lupa. Gue lupa. Pokoknya ada beberapa pemain lah, bahkan termasuk si siapa yang dia pinjem dari Chelsea itu juga nggak main kalau gue nggak salah gitu. Itu sih yang menurut gue lu nggak bisa meremehkan Fulham gitu loh. Karena musim ini apalagi sekarang kan tekanannya ada di kita nih. Nah, City itu nanti main duluan. Kalau nanti City menang, maka poinnya City itu adalah bentar ya, gue lupa nih ngelihatnya. Poin kita kan sekarang 37. Kalau mereka menang, kita masih 1 poin unggul di atas mereka. 2 poin. Kalau mereka
Soalnya mereka baru pakai satu game in hand. Kalau City menang, poin mereka 38. Mereka sama dengan Leicester. Tapi mereka akan mimpin klasemen karena selisih golnya lebih bagus dari Leicester. Nah, jadi beban itu nanti akan ada di kita. Karena kita harus melewati 2 tim. Karena kalau nanti kita kalah atau mungkin kita seri aja, posisi kita jadinya turun lagi ke 3. Gitu loh. Yes. Itu sih. Jadi menurut gua bicara momentum harusnya lu gaspol. Ya, tapi di satu sisi kalau lu ngelihat pemain-pemainnya mungkin mereka perlu untuk diistirahatkan, emang iya gitu loh. Jadi dilema bener. Kalau gue bilang sih nggak dilema, Bang Fu. Kuncinya gini, ini yang satu hal yang kita nggak punya musim lalu. Depth squad kita dan quality daripada in-depth squad kita. Dulu juga kita punya cadangan yang cukup banyak, tapi kualitasnya berbeda banget. Dulu kita punya Pereira, sekarang kita punya Donny van de Beek. Istilahnya gitulah. Ini contoh yang paling gampangnya. Jadi kalau menurut gue, yang kita ngomongin ini Bruno tuh wajib banget sih. Menurut gue wajib banget diistirahatkan dulu. Itu dia. Tapi somehow entah kenapa gue dapat bisikan justru Bruno akan main. Ya sama feeling gue juga pasti Ole memaksakan dia main. Cuman maksud gue seandainya kita tuh berharap. Justru tiba-tiba gue feeling gue kayak gini nih. Tiba-tiba gue ada bisikan, oke, Ole akan main 4-4-2 diamond dengan Matic, Van de Beek nomor 6, Pogba, Bruno, Cavani, Martial. Cavani, Rashford. Bisa jadi akan diseratin Martial. Kenapa? Karena mungkin dia simpan Fred sama McTominay akan main lagi nanti lawan Liverpool. Oh, itu udah pasti. Itu sudah pasti. Tapi kalau Ole belajar dari pertandingan Liverpool kemarin, gue sih yakin banget. Ini kita boleh pegang tangan nih. Gue yakin banget pas waktu lawan Liverpool justru yang diturunkan Matic sama Fred. Karena McTominay kemarin bagus, tapi pasti nggak, ya ini my feeling lah, kita catat aja. Cuman kita nggak usah kejauhan ke sana, kita ngomongin Fulham dulu nih. Kalau menurut gue, besok itu ya bener kata lu, kita sih mengharapkan Bruno diistirahatkan. Tapi memang feeling gue juga mengatakan bahwa ini ujung-ujungnya tetap aja main ntar Bruno. Tapi which is so much better kalau misalnya lu istirahatkan dulu Bruno pada pertandingan ini. Karena ya bukan kita nganggap remeh Fulham, tetap aja this is not worth it gitu loh. Maksudnya lu masih bisa kok, bukan not worth it, salah kalimat. Lu masih bisa kok memenangkan tanpa lu harus menurunkan Bruno di situ. Lu masih bisa memenangkan dengan mengandalkan Donny van de Beek. Belum tentu. Bawahnya Fulham lagi bagus, Fred. Oh iya. Kayak tadi gue bilang, 5 pertandingan terakhir, mereka 4 kali seri, cuma sekali itu 1-0 dengan Chelsea. Ya walaupun performanya Chelsea itu nggak bagus-bagus banget. Cuma maksud gue, tim ini emang pandit di Inggris segala macam tuh ngerasa Fulham ini bukan gampang juga lu ayam-ayamin gitu. Lu bayangin Southampton yang ngalahin Liverpool dia bisa tahan seri. Sementara kita menang lawan Soton aja susah payah gitu loh. Berarti kan ini bukan tim kaleng-kaleng gitu, paham nggak sampai di situ? Jadi ya, memang mau nggak mau timing dalam keadaan kondisi tim pada waktu bermain itu kan. Itu sih nggak bisa kita bilang gitu, sama aja. Kalau lu bilang dia bisa ngalahkan itu tadi barusan gue bilang di sebelumnya pas waktu lu pergi juga. Kalau lu bilang mereka bisa nahan Spurs sementara Spurs ngalahin kita, matematikanya nggak kayak gitu juga kali. Momentumnya memang pas aja. Oh jelas. Cuma maksud gue kan ya lu sendiri pernah megang tim. Once lu mau tim lu ketemu tim A yang pernah ngalahin rival lu kan pasti lu berpikir, kan lu berhitung. Udah pasti. Ya udah. Kalau gue sih ngeliatnya benar-benar murni. Kita lagi ada momentum nih. Betul-betul. Gue senangnya aja kemarin pas waktu ngebaca tweet anak-anaknya MU itu ya. Bruno Fernandes lah, David De Gea lah. Semua mengatakan 2 points miss. Bagi gue tuh, wah lu lagi pede-pedenya nih. Ini Liverpool loh yang ngomongin ini. Maksudnya lu lagi benar-benar percaya sama kualitas daripada tim ini. Dan lu saling percaya satu sama lain. Bagi gue itu sih kuncian MU untuk musim ini. Kalau mau tetap bersaing di atas. Walaupun kayak gue bilang, dari awal kita nggak pernah ditargetin untuk juara musim depan baru kita mengejar-kejaran. Cuman momentum tuh lagi ada bang, itu maksud gue. Makanya gue pede. MU lawan Fulham besok tuh pede gue. Selama mereka itu bisa menjaga keharmonisan itu. Kalau sampai kalah lawan Fulham, justru itu yang bakal ngedrop. Oh dia. Neneknya Brad Pitt juga tahu kalau itu, Pet. Ya udah itu paham. Itu kan maksud gue.
Makanya gue bilang lawan Fulham ini seharusnya cerita menang gampang karena momentumnya lagi di sama MU. Nggak ada cerita menang gampang. Momentum lagi di United. Peluang menang harusnya lebih ada, bukan menang gampang gitu loh. Ya, bahasanya berubah-ubah tapi intinya sama. Terus nggak ngerti. Coba deh lu yang nonton, lu ngerti nggak bahasa Patrick? Kalau gue sih udah setahunan, hampir setahun setengah poros salang sama dia, kadang-kadang gue juga masih nggak ngerti ini orang maksudnya apa sih gitu loh. Jujur aja gue bilang gitu. Udah paham sama gue. Ya berarti emang otak kalian juga rada-rada lah kalau kalian paham apa maksudnya Patrick. Dia udah paham. Lu aja nggak beda. Kalau gue sih akhirnya gue berpikir mungkin dia akan mainin Bruno, kemudian Van de Beek, Pogba sama Matic gitu ya, Cavani, Rashford, kemudian bek kiri dia akan mainin Telles, Maguire, Lindelof, sama atau mungkin dia mainin Bailey, Maguire, Bailey, Lindelof. Kalau ini dua udah bebas nih, udah enak nih. Ya, Bailey, Lindelof, dia akan mainin Bailey, Maguire, Telles sama Wan-Bissaka. Karena entah kenapa mungkin dia mainin Juan Mata nanti di hari Minggu lawan Liverpool. Jadi tetap aja Donny van de Beek nggak main. Nanti main. Menurut gue sih mungkin Van de Beek nanti main ya. Mata? Matic, Van de Beek, Pogba. Enggak, Mata nggak main nanti. Bruno mungkin dia akan main lagi. Karena kan dari beberapa kutipan yang keluar gitu ya, yang oleh sebut tentang Bruno ataupun yang Bruno emang selalu mau main melulu gitu ya. Karena susah lu menyimpan hasrat pemain yang memang lagi pengen main terus gitu loh. Kecuali mungkin paling nanti kalau udah agak safe menit 75 lu istirahatin. Paling begitu sih menurut gua. Cuma itu satu yang menurut gua sekarang justru tekanan sedikit ada di United. Karena itu tadi kan sekarang udah Leicester di atas. Kemudian City main duluan lawan Villa. Kecuali City nggak menang lawan Villa, mungkin lu akan lebih rileks mainnya ya gitu loh. Karena once kalau lu main tegang segala macem gitu, beberapa kali kita lihat lah United mainnya tuh jadi gagap gitu. Kalau lu main tegang itu ya jangan main bola, main yang lain gitu. Kalau lagi tegang enaknya tuh ya ini dikasih licin biar enak masuknya. Itu shift kontrol mobil, lu tau nggak kalau persnelingnya lagi rusak. Nah kalau kan lagi tegang tuh persnelingnya agak susah, lu kasih licin biar enak pergantian shifternya. Gue baru pulang dari bengkel, mobil gue lagi rusak, makanya gue tahu. Prediksi? Enggak, gue mau prediksi. Menang kalah, bukan skor. Kalau menang sih ya, gue bukan prediksi ya, keyakinan. Kalau udah pada saat gue di poros salang, prediksi gue akan United ya based on keyakinan gue lah. Bukan hitung-hitungan gue sebagai coba nih gue so ngerti bola segala macam, enggak. Iya gue yakin menang. Kalau skor nggak perlu kita hitung-hitung bang. Lu kata kita bisa ini menerawang skor sekali-sekali kena, oke. Tapi menang ya. Cuma menang sih, menang dan mungkin dengan selisih 2 gol. Menang dengan selisih 2 gol. Berarti menang gampang dong kalau menang selisih 2 gol. Menang susah itu selisih 1 gol. Kenapa? Kalau menang selisih 2 gol itu menang gampang dong. Iya. Tadi lu marahin gua. Bilangnya nggak menang gampang. Lah, 2-0 lu pikir gampang? Belum tentu. Lu bisa bilang lawan Newcastle menang tuh 4-0, lu pikir tuh menang gampang? Enggak. Lu lihat betapa sulitnya bikin gol sampai akhirnya ada gol kedua. Gimana sih logikanya? Menang gampang tuh kayak lawan Leeds tuh menang gampang. Terus misalnya lawan Fulham yang 2 musim lalu itu menang gampang. Jadi makanya gue bilang nih otak kadang-kadang ya teman sih ya susah juga ya gitu loh. Sulit gitu loh. Lawan Leeds tuh menang gampang. Terus misalnya lu mau cerita, kayaknya gue udah menemukan nih polanya Fuad. Apa? Iya, kalau brewoknya udah mulai nunggu, rusuhnya begini lagi. Perhatiin deh, di Twitter apa semua badannya muncul. Kalau bewoknya udah muncul, coba besok lu cukur lagi sini, sisain goti lagi kemarin, pasti jadi enak lagi nih anak. Gue jamin nih. Udah tahu gue. Jadi bedakan dengan kemenangan. Jadi kemenangan yang gampang atau kemenangan yang sulit itu kadang tidak ditentukan oleh skor gitu loh.
Ya kayak lawan Newcastle aja, emang oke menang 4-1, tapi emang itu menangnya gampang. Kagak, setengah mati nyari gol keduanya. Tapi lawan Leeds, iya itu oke, gampang tuh menangnya lawan Leeds gitu loh. Itu aja lah ya, yang buat lawan Fulham besok. Simpan aja dulu kuotanya gitu kan, buat yang lain gitu ya. Gitu. Itu aja lah udah. Ada lagi apa? Apa? Nah, udah, tuh bagi gue itu aja. Bagi gue minta tolong titip pesan buat Kang Lester. Kang Lester, pilanya tolong dirapiin, dibersih-bersihin. Tuh kan ada tuh mau dibantu-bantu sama Kang Siti juga kan. Mbak Siti sama Kang Lester dirapi-rapiin, disapu, dipel. Jangan lupa spray diganti, ya. Gue nggak suka kalau ada bercak-bercak. Hari Minggu, ntar malam gue balik. Gue balik. Tolong, gue pengen rapi, ya. Pilanya rapi. Gitu aja sih. Oke. Nah, iya. Lu kagak makan walls lagi atau makan es krim yang mana deh? Itu kayaknya ada follower yang gara-gara lu makan walls akhirnya makan walls. Iya. Gokil emang penonton Porsalang asli luar biasa. Besok gue sambil siaran gini ya, kita sambil ngobrol gini. Tuh minum Sprite. Ingat, dia minum Sprite. Pada minum Sprite. Besok tuh gue mau coba makan jengkol, ya kan, kali aja. Besok udah pada makan jengkol. Habis makan jengkol gue ketemu sama lu. Hah, begitu. Grand Hill minum Sprite. Kan nggak jadi ketemu Cumi. GR lu. Ya kalian gue. Besok kan ada waktunya kita ketemu, ntar tinggal gue kasih. Itu aja. Ya. Santai aja lah sekali ini lawan Fulham, kita nunggu ya kan buat ntar malam. Istirahat dulu ya kan, tidur yang cukup, semoga bangun nonton terbayar tuh waktu tidur lu yang lu pakai buat nonton United gitu. Itu aja sih dari gua. Dan buat yang 3.15 City main jam 1. City main jam 1. City jam 1, United 3.15 ya. Dan buat yang udah mesen kaos FCL, slow. Minggu ini akan mulai dikirimkan semuanya. Oke? Santai kalian kalau ke Tanah Medan. Gak bisa tenang sih kayaknya. Santai, pasti kekirim itu. Ada trouble. Kalau awak tipu-tipu ya kan. Kalau udah kena libur. Kalau udah kena libur Natal tahun baru, bablas tukang sablonnya bangke. Ngerti juga lah kalian ya kan. Ya udah, itu aja. Gua Fuad. Terima kasih udah menonton Porsalang. Oke, see you dan jangan lupa kirim doa semoga kita menang dini hari nanti. Oke, karena enak kan di atas. Enak. Enggak sih Bang, capek. Enakan di bawah. Menikmati aja. Kan lu nanya, gue suka posisinya di bawah, nggak pakai usaha, kegendutan sekarang. Iya, tadi ya. Halo. Udah Bi. Oh. Bi. Jadi jangan lupa nonton Manchester United versus Fulham nanti malam jam 3.15. Semoga kita menang dan kembali ke final. Jabrik, Maya, Rara, dan Nenda jangan nonton bola. Jangan nonton. Ya. Please jangan nonton. Ra, lu udah kita kasih sokokan, jangan nonton. Gue curiga Jabrik nonton nih kemarin lawan Liverpool. Asli. Curiga banget gue. Keduanya gue yakin ngintip sih itu kemarin, makanya kita masuk. Curiga gue. Gue curiga. Kalau Nenda gue yakin nggak nonton. Tapi Jabrik sama Rara gue curiga nonton. Bener deh. Curiga. Nonton sih dia di kos-kosan. Ya udah. Dadah. Bye guys.